Pernahkah kamu merasa lelah, padahal tidak melakukan sesuatu yang berat? Hari berjalan seperti biasa, pekerjaan selesai, aktivitas tidak berlebihan, tubuhmu tidak benar-benar kehabisan tenaga. Tapi entah kenapa, ada rasa kosong, ada berat yang tidak terlihat. Seolah-olah sesuatu di dalam dirimu terus bekerja, tanpa pernah berhenti. Inilah kelelahan yang tidak terlihat, bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan pikiran. Seringkali, kita mengira lelah hanya datang dari apa yang kita lakukan. Padahal, lebih sering, lelah datang dari apa yang terus kita pikirkan. Pikiran yang tidak pernah diam, kekhawatiran yang berulang, penilaian terhadap diri sendiri yang tidak pernah selesai. Kamu memikirkan apa kata orang, kamu mengulang kesalahan yang sudah lewat, kamu membayangkan kemungkinan buruk yang bahkan belum terjadi, dan tanpa sadar, pikiranmu bekerja lebih keras daripada tubuhmu. Dalam pandangan Stoik, penderitaan manusia jarang berasal dari peristiwa itu sendiri. Penderitaan datang dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Bukan kejadian yang melelahkan kita, tetapi cara kita memikirkannya. Satu komentar kecil bisa terus terngiang sepanjang hari. Satu kesalahan bisa kamu hukum berulang kali dalam pikiran. Satu ketidakpastian bisa berubah menjadi puluhan skenario buruk. Tubuhmu mungkin sedang duduk diam, tapi pikiranmu sedang berlari tanpa henti. Dan setiap kali kamu mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak berada dalam kendalimu, energi batinmu terkuras sedikit demi sedikit. Kamu ingin semua orang memahami kamu. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Kamu ingin masa lalu tidak pernah terjadi. Kamu ingin masa depan pasti aman. Keinginan-keinginan itu terasa wajar. Tapi disitulah letak kelelahannya. Karena sebagian besar dari hal itu tidak pernah bisa kita kendalikan. Stoik mengajarkan satu hal yang sederhana, namun mengubah cara kita melihat hidup. Kelelahan batin muncul ketika kita memberi perhatian terlalu besar pada hal-hal di luar kendali kita. Ketika pikiran terus berusaha mengatur dunia, ia tidak pernah mendapatkan istirahat. Dan mungkin selama ini kamu tidak benar-benar kelelahan karena hidupmu terlalu berat. Mungkin kamu lelah karena pikiranmu tidak pernah diberi izin untuk berhenti. Kita jarang menyadari bahwa kita sendiri yang menambah beban itu. Kita menuntut diri untuk selalu benar. Kita menuntut hidup untuk selalu adil. Kita menuntut masa depan untuk selalu jelas. Padahal, hidup tidak pernah berjanji seperti itu. Ketenangan tidak datang ketika semua masalah hilang. Ketenangan datang ketika pikiran berhenti melawan kenyataan. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi pasif. Bukan tentang menyerah, tapi tentang menghemat energi batin. Tentang memilih dengan bijak apa yang layak kita pikirkan dan apa yang harus kita lepaskan. Karena setiap pikiran yang kamu ulang tanpa tujuan adalah energi yang terbuang. Setiap kekhawatiran tentang sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan adalah beban yang kamu ciptakan sendiri. Dan kabar baiknya, jika beban itu diciptakan oleh pikiran, maka ia juga bisa dilepaskan oleh pikiran. Coba perhatikan dirimu hari ini. Apakah kamu benar-benar lelah karena pekerjaan? Atau kamu lelah karena terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain? Apakah kamu lelah karena aktivitas, atau karena kamu terus memikirkan kemungkinan terburuk? Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju ketenangan. Karena begitu kamu melihat sumber kelelahanmu, kamu mulai memahami satu hal penting. Bukan hidupmu yang terlalu berat, pikiranmu lah yang terlalu penuh. Dan ketika kamu mulai mengurangi apa yang tidak perlu dipikirkan, sesuatu yang mengejutkan akan terjadi. Hidup terasa lebih ringan, hari terasa lebih tenang, dan energi yang hilang perlahan kembali. Inilah inti dari jalan Stoik. Bukan mengendalikan dunia, tetapi menata pikiran. Karena seringkali, yang membuat kita lelah, bukanlah kehidupan itu sendiri, melainkan cara kita membawanya di dalam kepala kita. Disinilah perubahan dimulai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa tidak benar-benar tenang sebelum seseorang mengatakan bahwa kamu sudah cukup baik? Kamu bekerja keras, tapi tetap menunggu pujian. Kamu membuat keputusan, tapi masih bertanya dalam hati apakah mereka setuju. Kamu menjalani hidupmu, tapi diam-diam berharap orang lain mengakui nilaimu. Dan tanpa sadar, disitulah energimu habis. Bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu menggantungkan ketenanganmu pada penilaian orang lain. Inilah jebakan yang sering tidak kita sadari. Kebutuhan akan validasi. Di awal, itu terasa wajar. Manusia memang ingin diterima, ingin dihargai, ingin diakui keberadaannya. Tapi perlahan, kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan. Kamu mulai mengukur dirimu dari respons orang lain. Jika mereka memuji, kamu merasa berharga. Jika mereka diam, kamu mulai ragu. Jika mereka mengkritik, kamu merasa gagal. Padahal yang berubah hanyalah opini mereka.
Tapi yang terguncang adalah ketenanganmu. Dalam pandangan Stoik, salah satu sumber penderitaan terbesar adalah ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan milik kita. Dan penilaian orang lain adalah salah satunya. Kamu tidak bisa mengatur apa yang mereka pikirkan. Kamu tidak bisa memaksa mereka memahami niat kamu. Tidak bisa memastikan mereka akan menghargai usahamu. Namun setiap kali kamu berharap mereka harus mengerti, harus setuju, harus mengakui, kamu sedang memberikan kendali hidupmu kepada mereka, dan disitulah kelelahan itu muncul. Kamu mulai menyesuaikan diri berlebihan, takut mengatakan yang sebenarnya, takut membuat keputusan yang berbeda, takut terlihat gagal. Hidupmu perlahan berubah menjadi upaya untuk menyenangkan semua orang. Masalahnya, itu tidak akan pernah berhasil. Karena standar setiap orang berbeda. Apa yang dipuji oleh satu orang bisa dikritik oleh yang lain. Apa yang dianggap cukup hari ini bisa dianggap kurang besok. Jika kamu terus mengejar validasi, kamu seperti berlari menuju garis akhir yang terus berpindah. Stoik mengajarkan sesuatu yang membebaskan. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh opini orang lain. Satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendalimu adalah niatmu, usahamu, dan sikapmu. Apakah kamu sudah berusaha dengan jujur? Apakah kamu bertindak sesuai nilai yang kamu ya? Apakah kamu melakukan yang terbaik dari apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Jika jawabannya ya, maka itu sudah cukup. Kamu tidak membutuhkan tepuk tangan untuk menjadi berharga. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan di luar, sesuatu yang tenang mulai tumbuh di dalam. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh pujian, tidak hancur oleh kritik. Kamu tetap stabil, karena sumber nilaimu berasal dari dalam diri. Ini bukan berarti kamu tidak peduli pada orang lain, tapi kamu tidak lagi menyerahkan harga dirimu kepada mereka. Bayangkan, betapa ringan hidupmu jika kamu tidak perlu terus memikirkan, apakah mereka menyukai saya? Apakah saya terlihat cukup baik? Apa yang mereka pikirkan tentang saya? Betapa banyak energi yang kembali ketika kamu hanya fokus pada satu hal, menjadi versi dirimu yang jujur dan bertanggung jawab. Kebebasan sejati bukan ketika semua orang menyukaimu. Kebebasan sejati adalah ketika kamu tetap tenang, bahkan jika mereka tidak. Karena pada akhirnya, orang lain selalu bebas memiliki pendapat, dan kamu selalu bebas menentukan nilai dirimu sendiri. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah, mungkin bukan karena hidupmu terlalu berat. Mungkin kamu terlalu lama hidup di bawah penilaian orang lain. Saatnya mengambil kembali kendali itu. Saatnya berhenti mengejar pengakuan yang tidak pernah pasti, dan mulai membangun ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Karena ketika kamu berhenti mencari validasi di luar, kamu akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat di dalam. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kamu merasa cukup sampai melihat pencapaian mereka. Kamu merasa tenang sampai melihat kebahagiaan mereka. Kamu merasa berada di jalurmu sendiri. Sampai tiba-tiba muncul pertanyaan di dalam hati, kenapa aku belum sampai di sana? Dan saat itu, sesuatu berubah. Bukan keadaanmu yang berubah, tapi cara kamu melihatnya. Inilah perbandingan sosial yang tanpa henti. Sebuah kebiasaan yang dayam-dayam menguras energi batin, membuat kita merasa tertinggal, kurang, dan tidak cukup meskipun sebelumnya kita baik-baik saja. Pikiran mulai bekerja dengan cara yang melelahkan. Kamu membandingkan kecepatan hidupmu dengan orang lain, membandingkan pencapaianmu dengan standar mereka, membandingkan prosesmu dengan hasil yang mereka tampilkan, dan tanpa sadar, kamu mulai menilai dirimu bukan dari perjalananmu sendiri, tetapi dari posisi orang lain. Dalam pandangan Stoik, penderitaan sering muncul ketika kita mengalihkan perhatian dari apa yang berada dalam kendali kita, lalu memusatkannya pada sesuatu yang bukan milik kita. Hidup orang lain bukan dalam kendalimu. Waktu mereka bukan milikmu. Kesempatan mereka bukan ukuran untuk perjalananmu. Namun setiap kali kamu menjadikan mereka sebagai tolok ukur, kamu sedang menempatkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu atur. Dan disitulah kelelahan itu muncul. Karena selalu ada seseorang yang lebih cepat. Selalu ada seseorang yang terlihat lebih berhasil. Selalu ada seseorang yang tampak lebih bahagia. Jika kamu terus melihat keluar, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Stoik mengajarkan cara pandang yang berbeda. Dirimu hanya dengan dirimu yang kemarin. Apakah kamu sedikit lebih sabar? Apakah kamu sedikit lebih bijak? Apakah kamu sedikit lebih berani? Pertumbuhan yang nyata tidak selalu terlihat dari luar, tapi ia terasa di dalam-dalam cara kamu berpikir, merespons, dan menjalani hidup masalahnya. Dunia hari ini membuat perbandingan menjadi kebiasaan. Kita melihat hasil akhir orang lain tanpa melihat perjuangan mereka. Kita melihat momen terbaik mereka tanpa mengetahui hari-hari sulit yang tidak mereka tunjukkan. Lalu pikiran kita membuat kesimpulan yang tidak adil. Hidup mereka lebih baik,
dan hidup kita tertinggal. Padahal, yang kita bandingkan bukan realitas dengan realitas. Yang kita bandingkan adalah perjalanan kita, dengan sorotan terbaik dari perjalanan mereka, dan perbandingan seperti itu tidak akan pernah adil. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu kehilangan fokus pada hidupmu sendiri. Energi yang seharusnya digunakan untuk berkembang, habis untuk merasa tertinggal. Stoik mengingatkan, setiap orang memiliki jalurnya sendiri, waktunya sendiri, dan tantangannya sendiri. Hidup bukan perlombaan bersama, hidup adalah perjalanan pribadi. Ketika kamu berhenti melihat ke samping, kamu mulai berjalan lebih tenang. Kamu tidak lagi terburu-buru oleh pencapaian orang lain. Kamu tidak lagi merasa gagal hanya karena waktumu berbeda. Dan sesuatu yang sederhana mulai terasa kembali, rasa cukup. Cukup dengan prosesmu, cukup dengan langkahmu hari ini, cukup dengan perkembangan kecil yang mungkin tidak dilihat siapapun. Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas hidupmu bukan seberapa cepat kamu dibandingkan orang lain, tetapi seberapa jernih kamu menjalani jalanmu sendiri. Jika hari ini kamu merasa lelah, mungkin bukan karena hidupmu terlalu lambat. Mungkin kamu terlalu sering melihat ke arah yang salah. Alihkan kembali perhatianmu. Fokus pada apa yang bisa kamu perbaiki hari ini. Hargai langkah kecil yang kamu ambil, dan biarkan orang lain berjalan di jalur mereka. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu berhenti menyiksa diri dengan standar yang bukan milikmu. Disitulah ketenangan mulai tumbuh. Karena hidup menjadi lebih ringan saat kamu tidak lagi berlomba dengan siapapun. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ambisi sering dianggap sebagai kekuatan. Ia mendorong kita untuk bergerak, berkembang, dan menjadi lebih baik. Tanpa ambisi, mungkin kita tidak akan pernah melangkah lebih jauh dari zona nyaman. Tapi pernahkah kamu merasakan satu hal yang aneh? Semakin besar ambisimu, semakin berhidap target tercapai, tapi kamu tidak benar-benar puas. Satu tujuan selesai, langsung muncul tuntutan berikutnya. Istirahat terasa seperti kesalahan, diam terasa seperti kegagalan. Dan perlahan, sesuatu berubah. Ambisi yang dulu memberi energi, sekarang justru menjadi tekanan. Inilah yang sering tidak kita sadari. Ambisi itu sehat selama ia menjadi arah. Tapi ketika ambisi berubah menjadi identitas, ketika nilai diri kita ditentukan oleh pencapaian situlah beban mulai muncul. Kamu tidak lagi berusaha karena ingin berkembang. Kamu berusaha karena takut tertinggal, takut gagal, takut dianggap biasa, takut tidak cukup. Dan ketakutan itu membuat pikiran tidak pernah tenang. Dalam pandangan Stoik, masalah bukan terletak pada usaha atau tujuan. Masalah muncul ketika kita terlalu melekat pada hasil. Kita mulai berpikir bahwa kebahagiaan hanya datang jika target tercapai, bahwa ketenangan hanya datang jika semuanya berjalan sesuai rencana, bahwa nilai diri kita tergantung pada pencapaian yang terlihat. Padahal, hasil bukan sepenuhnya dalam kendali kita. Kamu bisa bekerja keras, tapi hasil tetap dipengaruhi banyak hal. Kamu bisa merencanakan dengan matang, tapi hidup tetap penuh ketidakpastian. Kamu bisa berusaha maksimal, tapi dunia tidak selalu memberi respons yang sama. Ketika kita menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, tekanan menjadi tidak terhindarkan. Dan disitulah kelelahan itu muncul. Pikiran tidak pernah berhenti mengejar. Hati tidak pernah benar-benar merasa cukup. Setiap pencapaian terasa hanya sementara. Sebelum tuntutan berikutnya datang, Stoik mengajarkan cara yang berbeda untuk memandang ambisi. Fokuslah pada usaha, bukan hasil. Fokuslah pada proses, bukan pengakuan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Niat, disiplin, dan sikapmu. Jika kamu sudah memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kamu lakukan hari ini, maka itu sudah cukup. Cukup bukan berarti berhenti berkembang. Cukup berarti berhenti menyiksa diri dengan tuntutan yang tidak ada akhirnya. Bayangkan betapa ringannya hidup jika kamu tetap berusaha keras, tapi tanpa rasa takut, tanpa tekanan bahwa semuanya harus berhasil, tanpa perasaan bahwa kegagalan akan mengurangi nilai dirimu. Kamu tetap bergerak maju, tapi dengan tenang, dengan stable, tanpa terburu-buru mengejar pengakuan dari dunia. Karena pada akhirnya, dunia tidak pernah puas. Selalu ada standar baru, selalu ada pencapaian yang lebih tinggi. Jika kamu terus mengikuti ritme itu, kamu akan selalu merasa kurang. Stoik mengingatkan satu hal penting. Kesuksesan sejati bukan ketika kamu mencapai lebih banyak, tetapi ketika kamu tetap tenang dalam setiap prosesnya. Jika hari ini kamu merasa tertekan, mungkin bukan karena ambisimu terlalu besar. Mungkin kamu terlalu mengaitkan harga dirimu dengan hasil yang kamu capai. Saatnya mengubah cara pandang. Tetap punya tujuan, tetap bekerja keras, tapi lepaskan keterikatan pada hasilnya. Biarkan ambisi menjadi arah,
bukan beban. Biar menjadi kebiasaan, bukan tekanan. Dan biarkan ketenangan tetap tinggal, bahkan saat kamu sedang berjuang. Karena hidup yang kuat bukanlah hidup yang penuh pencapaian tanpa henti. Hidup yang kuat adalah hidup yang tetap tenang, apapun hasilnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu menunda sesuatu bukan karena kamu malas, tetapi karena kamu ingin semuanya sempurna? Kamu ingin hasil terbaik, kamu ingin tidak ada kesalahan. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai standar yang tinggi. Dan tanpa sadar, standar itu terus naik. Yang dulu sudah cukup, sekarang terasa kurang. Yang dulu kamu banggakan, sekarang terlihat biasa saja. Yang dulu berani kamu mulai, sekarang terasa menakutkan. Inilah perfeksionisme. Sekilas terlihat seperti keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi di baliknya, sering tersembunyi satu hal yang lebih dalam, takut gagal. Takut dinilai kurang, takut terlihat tidak mampu, takut membuat kesalahan yang membuat orang lain kecewa. Dan karena ketakutan itu, kamu mulai menahan diri, menunda memulai, terlalu lama mempersiapkan, terlalu sering memperbaiki hal kecil, terlalu keras mengkritik diri sendiri. Pikiran terus bekerja, mencari kekurangan, membayangkan kemungkinan buruk, dan tanpa sadar, energi habis bahkan sebelum langkah pertama diambil. Dalam pandangan Stoik, masalah bukan terletak pada keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Masalah muncul ketika kita menuntut kesempurnaan pada sesuatu yang secara alami tidak pernah sempurna. Hidup penuh ketidakpastian. Hasil tidak selalu sesuai rencana. Kesalahan adalah bagian dari proses, bukan tanda kegagalan. Namun perfeksionisme membuat kita percaya bahwa kesalahan tidak boleh terjadi. Dan keyakinan itu menciptakan tekanan yang konstan. Kamu tidak lagi fokus pada belajar. Kamu tidak lagi fokus pada berkembang. Kamu hanya fokus pada satu hal. Jangan salah. Padahal, tidak ada kemajuan tanpa kesalahan. Stoik mengajarkan bahwa yang berada dalam kendali kita bukanlah hasil yang sempurna, tetapi usaha yang jujur. Bukan bebas dari kesalahan, tetapi kesediaan untuk bertindak dengan niat yang benar dan keberanian untuk memperbaiki diri. Kesalahan bukanlah lawan dari keberhasilan. Kesalahan adalah bagian dari jalan menuju keberhasilan. Ketika kamu menerima itu, sesuatu berubah, tekanan berkurang, keberanian muncul. Kamu mulai bergerak, bukan menunggu sempurna. Karena kebenarannya sederhana. Sesuatu yang tidak sempurna tapi dilakukan, selalu lebih baik daripada sesuatu yang sempurna tapi tidak pernah. Perfeksionisme sering membuat kita lupa bahwa dunia tidak menuntut kesempurnaan. Yang benar-benar membawa kita maju adalah konsistensi, keberanian mencoba, dan kemampuan untuk belajar dari setiap langkah. Bayangkan betapa ringannya hidup jika kamu mengizinkan dirimu menjadi manusia. Boleh salah, boleh belajar, boleh berkembang perlahan, tanpa suara di dalam kepala yang terus berkata, "Ini belum cukup baik." Stoik mengingatkan, nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa sempurna hasilmu, tetapi oleh karaktermu dalam menjalani proses. Apakah kamu berusaha dengan jujur? Apakah kamu berani mencoba? Apakah kamu mau belajar dari kesalahan? Geek, maka kamu sudah berada di jalur yang benar. Jika hari ini kamu merasa tertekan, mungkin bukan karena tugasmu terlalu berat. Mungkin kamu terlalu menuntut kesempurnaan dari dirimu sendiri. Saatnya melepaskan beban itu. Mulailah sebelum siap sepenuhnya. Lakukan meski belum sempurna. Perbaiki sambil berjalan, karena ketenangan tidak datang dari hidup tanpa kesalahan. Ketenangan datang ketika kamu tidak lagi takut menjadi tidak sempurna. Dan disitulah kebebasan dimulai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya kecil? Sebuah ucapan sederhana terasa menyakitkan. Sebuah penolakan terasa begitu berat. Sebuah situasi biasa tiba-tiba memunculkan emosi yang sulit dijelaskan. Lalu kamu bertanya dalam hati, kenapa aku merasa seperti ini? Seringkali, jawabannya bukan ada pada kejadian hari ini. Jawabannya ada pada sesuatu yang terjadi dulu, dan belum benar-benar kamu lepaskan. Inilah yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kita membawa luka lama ke dalam kehidupan sekarang. Pengalaman masa lalu, kekecewaan yang belum selesai, penolakan yang pernah terasa dalam, kegagalan yang dulu menyakitkan. Waktu memang berlalu, tapi ingatan dan maknanya tetap tinggal di dalam pikiran. Dan setiap kali situasi yang mirip muncul, pikiran tidak hanya merespons kejadian saat ini. Ia juga membuka kembali perasaan lama yang pernah tersimpan. Akibatnya, reaksi kita terasa lebih berat dari seharusnya. Dalam pandangan Stoik, masa lalu adalah sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Ia tidak bisa diubah, tidak bisa diperbaiki, dan tidak bisa diulang. Namun penderitaan sering muncul ketika kita terus menghidupkannya di dalam pikiran. Kita mengulang kejadian lama, kita memikirkan apa yang seharusnya terjadi. Kita
menyalahkan diri sendiri, atau menyimpan kemarahan yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Dan tanpa sadar, energi batin kita habis untuk sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Luka itu tidak lagi berada di dunia nyata. Luka itu hidup di dalam pikiran. Stoik mengajarkan bahwa bukan peristiwa masa lalu yang menyiksa kita, tetapi penilaian kita terhadapnya yang terus kita pertahankan. Kita terus mengatakan pada diri sendiri, itu tidak seharusnya terjadi. Aku tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Aku tidak seharusnya gagal. Padahal kenyataannya sederhana. Itu sudah terjadi. Ketenangan tidak datang ketika masa lalu berubah. Ketenangan datang ketika kita berhenti melawan kenyataan bahwa masa lalu memang bagian dari perjalanan kita. Melepaskan bukan berarti membenarkan apa yang terjadi. Bukan berarti melupakan. Bukan berarti berpura-pura tidak pernah terluka. Melepaskan berarti berhenti membawa kejadian itu ke setiap langkah hidupmu hari ini. Karena setiap kali kamu menghidupkan kembali luka lama, kamu merasakan sakit yang sama. Melancholy. Bayangkan betapa banyak energi yang hilang hanya karena pikiran terus kembali ke tempat yang sama. Stoik mengajak kita untuk mengalihkan perhatian ke satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki saat ini. Apa yang terjadi dulu tidak bisa kamu ubah, tapi makna yang kamu berikan hari ini bisa kamu pilih. Kamu bisa memilih untuk melihatnya sebagai luka yang menahanmu, atau sebagai pengalaman yang menguatkanmu. Kamu bisa memilih untuk terus membawa beban itu, atau perlahan menurunkannya. Prosesnya tidak selalu cepat, tidak selalu mudah. Tapi setiap kali kamu berhenti mengulang masa lalu di dalam pikiran, kamu sedang mengambil kembali sedikit ketenangan. Jika hari ini kamu merasa lelah secara emosional, mungkin bukan karena hidupmu sekarang terlalu berat. Mungkin kamu masih membawa sesuatu yang seharusnya sudah kamu letakkan. Saatnya memberi ruang bagi dirimu sendiri. Menerima bahwa hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Dan memahami bahwa kekuatan bukan terletak pada mengingat luka, tetapi pada kemampuan untuk tetap melangkah meskipun pernah terluka. Karena masa lalu adalah bagian dari ceritamu, tapi ia tidak harus menjadi beban yang kamu bawa selamanya. Ketika kamu berhenti hidup di dalam luka lama, kamu mulai benar-benar hadir di hari ini. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah tubuhmu sudah beristirahat, tetapi pikiranmu tetap bekerja? Malam sudah tenang, aktivitas sudah selesai, tidak ada lagi yang harus kamu lakukan. Namun di dalam kepala, semuanya masih berjalan. Kamu mengulang percakapan tadi siang demi kemungkinan kesalahan yang mungkin kamu buat. Membayangkan apa yang akan terjadi besok. Lalu besoknya lagi, lalu kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Inilah overthinking. Pikiran yang tidak pernah diberi izin untuk berhenti. Sekilas, rasanya seperti kamu sedang berusaha mengantisipasi, berusaha lebih siap, berusaha mengendalikan keadaan. Tapi tanpa sadar, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak kamu berpikir, semakin banyak kemungkinan muncul. Semakin banyak kemungkinan muncul, semakin banyak yang kamu khawatirkan. Dan semakin kamu khawatir, semakin lelah pikiranmu. Dalam pandangan Stoik, banyak penderitaan manusia bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari imajinasi tentang apa yang mungkin terjadi. Kita menderita karena hal yang belum terjadi. Kita cemas karena masa depan yang belum ada. Kita gelisah karena skenario yang hanya hidup di dalam pikiran. Tubuhmu berada di saat ini, tapi pikiranmu hidup di masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan karena masa depan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, pikiran tidak pernah menemukan titik. Overthinking sering muncul dari satu keinginan yang sangat manusiawi. Ingin memastikan semuanya berjalan baik. Kamu ingin tidak membuat kesalahan. Kamu ingin tidak mengecewakan siapapun. Kamu ingin semuanya aman, tapi hidup tidak pernah memberikan kepastian seperti itu. Ketika kamu mencoba memikirkan semua kemungkinan, kamu sebenarnya sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak mungkin dikendalikan sepenuhnya. Dan usaha itu menguras energi batinmu sedikit demi sedikit. Stoik mengajarkan prinsip yang sederhana, namun kuat. Fokus hanya pada apa yang berada dalam kendalimu saat ini. Kemungkinan besok. Bukan skenario terburuk, bukan hal-hal yang belum terjadi. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah tindakanmu hari ini. Pilihanmu sekarang, sikapmu terhadap situasi yang sedang kamu hadapi. Segala sesuatu di luar itu bukan milikmu. Bayangkan betapa banyak energi yang kembali jika kamu berhenti memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Jika pikiran mulai berkata, bagaimana kalau nanti gagal? Kamu bisa menjawab, jika itu terjadi, aku akan menghadapinya saat waktunya tiba. Jika pikiran berkata, bagaimana kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Kamu bisa mengingatkan diri, aku hanya perlu melakukan yang terbaik hari ini. Overthinking membuat kita hidup di masa depan. Stoik mengajak kita kembali ke saat ini. Karena kenyataannya, sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Dan jikapun terjadi,
Kita seringkali lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika hari ini kamu merasa lelah secara mental, mungkin bukan karena hidupmu terlalu berat, mungkin pikiranmu terlalu jauh berjalan. Saatnya menariknya kembali ke napasmu, kembali ke tugas yang ada di depanmu, kembali ke langkah kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. Tidak semua kemungkinan harus dipikirkan, tidak semua masa depan harus dikendalikan, tidak semua ketidakpastian harus ditaklukkan hari ini. Kadang, ketenangan datang bukan dari menemukan semua jawaban. Ketenangan datang ketika kamu berhenti memaksa pikiran, mencari jawaban untuk hal yang belum waktunya terjadi. Yang tenang bukanlah pikiran yang memikirkan segalanya. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang tahu kapan harus berhenti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebagian besar kelelahan batin tidak datang dari banyaknya masalah. Ia datang dari satu kebiasaan yang jarang kita sadari. Mencoba mengendalikan terlalu banyak hal. Kamu ingin orang lain mengerti dirimu. Kamu ingin semua rencana berjalan sempurna. Kamu ingin masa depan pasti aman. Kamu ingin tidak ada yang mengecewakanmu. Dan setiap kali kenyataan tidak berjalan sesuai harapan, pikiran mulai gelisah, kecewa, marah, cemas, lelah. Bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu sedang melawan sesuatu yang memang tidak pernah bisa kamu kendalikan. Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip yang sangat sederhana, namun mengubah cara kita melihat hidup. Prinsip itu disebut dikotomi kendali. Hidup terbagi menjadi dua hal, yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan adalah pikiranmu, pilihanmu, usahamu, sikapmu terhadap apa yang terjadi. Yang tidak bisa kamu kendalikan adalah pendapat orang lain, hasil akhir, keputusan orang lain, dan di luar darimu. Dan hampir semua hal yang terjadi di masa depan, masalahnya kita sering menukar fokusnya. Kita mengabaikan yang bisa kita kendalikan, dan justru menghabiskan energi untuk yang tidak bisa kita kendalikan. Kita cemas tentang bagaimana orang menilai kita. Kita stres tentang hasil yang belum tentu terjadi. Kita kecewa karena orang lain tidak bertindak sesuai harapan kita. Dan setiap kali kita melakukan itu, kita sedang memberikan ketenangan kita kepada sesuatu di luar diri kita. Disitulah kelelahan itu muncul. Bayangkan mencoba mengatur cuaca, atau memaksa orang lain berpikir seperti dirimu, atau memastikan masa depan berjalan persis seperti rencanamu. Usaha itu tidak hanya sia-sia, ia juga melelahkan. Stoik tidak mengajarkan kita untuk pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, berikan seluruh energimu pada apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan jujur, bertindak sesuai nilai yang kamu yakini, menjaga sikapmu tetap tenang. Setelah itu, lepaskan sisanya. Jika hasilnya baik, syukuri. Jika tidak sesuai harapan, terima dan perbaiki langkah berikutnya. Ketenangan muncul ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk mengikuti keinginanmu dan mulai mengarahkan energimu hanya pada dirimu sendiri. Karena kenyataannya, sebagian besar penderitaan datang dari satu kalimat di dalam pikiran. Seharusnya ini tidak terjadi, padahal hidup tidak pernah berjanji akan berjalan sesuai harapan kita. Ketika kamu memahami dikotomi kendali, sesuatu yang sederhana namun kuat terjadi. Kecemasan berkurang, kemarahan mereda, kekecewaan tidak lagi terlalu dalam, bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi mencoba mengendalikan semuanya. Jika hari ini kamu merasa lelah, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku sedang memikirkan sesuatu yang bisa aku kendalikan? Atau aku sedang memikirkan sesuatu yang sebenarnya bukan milikku? Kesadaran itu saja sudah bisa mengembalikan banyak energi. Karena hidup menjadi lebih ringan ketika kamu hanya memikul apa yang memang menjadi tanggung jawabmu. Sisanya, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Disitulah kebebasan dimulai. Disitulah ketenangan tumbuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebagian besar kelelahan batin tidak datang dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Ia datang dari apa yang kita genggam terlalu erat. Kita menggenggam harapan agar semuanya berjalan sesuai rencana. Kita menggenggam keinginan agar orang lain memperlakukan kita dengan cara tertentu. Kita menggenggam masa lalu yang seharusnya sudah selesai. Dan kita menggenggam masa depan yang belum tentu terjadi. Lalu kita bertanya, kenapa hidup terasa berat? Bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita menolak melepaskan. Banyak orang mengira melepaskan berarti menyerah, siolep. Itu tanda kelemahan. Seolah-olah itu berarti berhenti peduli. Namun dalam pandangan Stoik, melepaskan bukan tentang menyerah. Melepaskan adalah tentang kebijaksanaan. Tentang memahami batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tetap berusaha, tetap peduli, tetap memberikan yang terbaik, tetapi kita berhenti menuntut hasilnya harus sesuai dengan keinginan kita. Inilah seni melepaskan secara stoik.
Kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan keterikatan pada hasil. Kamu bersikap baik kepada orang lain, lalu melepaskan harapan bahwa mereka harus membalas dengan cara yang sama. Kamu merencanakan masa depan, lalu melepaskan kebutuhan bahwa semuanya harus berjalan sempurna. Karena semakin kamu menggenggam sesuatu di luar kendalimu, semakin besar kecemasan yang kamu ciptakan, dan kecemasan itu menguras energi batin sedikit demi sedikit. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari memiliki kendali atas dunia. Ketenangan datang dari berhenti mencoba mengendalikan dunia. Bayangkan betapa ringannya hidup jika kamu hanya fokus pada 3 hal: niatmu, usahamu, sikapmu. Jika kamu sudah melakukan ketiganya dengan jujur, maka sisanya bukan lagi bebanmu. Jika hasilnya baik, terima dengan syukur. Jika tidak sesuai harapan, terima dengan tenang. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kuasamu. Melepaskan juga berarti berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengerti dirimu, bahwa tidak semua rencana akan berhasil, bahwa tidak semua kehilangan bisa dihindari. Melawan kenyataan hanya menambah penderitaan. Menerima kenyataan memberi ruang bagi ketenangan. Ini bukan tentang menjadi pasif, karena setiap kali kamu berkata dalam hati, ini tidak seharusnya terjadi, kamu sedang melawan sesuatu yang sudah nyata, dan perlawanan itu melelahkan. Namun ketika kamu berkata, ini sudah terjadi, sekarang apa yang bisa aku lakukan? Pikiranmu kembali fokus, energi kembali terkumpul, dan kamu bergerak dengan lebih tenang. Jika hari ini kamu merasa terbebani, mungkin bukan karena masalahmu terlalu banyak. Mungkin kamu sedang menggenggam terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kamu bawa. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya bukan dalam kendaliku? Apa yang selama ini aku paksa harus terjadi? Apa yang sudah waktunya aku lepaskan? Karena seringkali ketenangan tidak datang dari menambah sesuatu dalam hidup. Ketenangan datang ketika kita berani mengurangi tuntutan, mengurangi keterikatan, mengurangi perlawanan terhadap kenyataan. Dan saat genggamanmu mulai longgar, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus dikendalikan. Hidup terasa seperti perjalanan yang bisa dijalani dengan tenang. Disitulah kekuatan stoik bekerja. Bukan pada apa yang kamu pegang, tetapi pada apa yang kamu berani lepaskan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang berpikir bahwa energi datang dari istirahat yang cukup, dari tidur yang panjang, dari liburan, dari berhenti sejenak dari kesibukan. Namun pernahkah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Sudah beristirahat, tapi pikiran tetap terasa berat. Hari libur sudah lewat, tapi semangat tidak benar-benar kembali. Seolah-olah kelelahan itu bukan berasal dari aktivitas, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Karena sebenarnya, kelelahan terbesar bukan berasal dari apa yang kita lakukan. Ia berasal dari apa yang kita rasakan dan pikirkan sepanjang waktu. Cemas tentang masa depan, memikirkan penilaian orang lain, menyesal masa lalu, menuntut diri terlalu keras, mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan. Semua itu adalah beban yang tidak terlihat. Dan selama pikiran masih memikulnya, istirahat fisik tidak akan pernah terasa cukup. Dalam pandangan stoik, energi sejati tidak lahir dari hidup yang ringan. Energi lahir dari pikiran yang tenang. Ketika kamu berhenti melawan kenyataan, ketika kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, ketika kamu berhenti menggantungkan nilai diri pada hasil, ketika kamu hanya fokus pada apa yang berada dalam kendalimu, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Pikiran tidak lagi tegang, emosi tidak lagi mudah terguncang. Bukan hidup yang menguras tenagamu, pikiranmu lah yang membuang energi ke terlalu banyak arah. Stoik mengajarkan kesederhanaan dalam fokus. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Berikan usaha terbaikmu, terima hasilnya dengan tenang, lalu lanjutkan langkah berikutnya. Tanpa membawa beban penyesalan, tanpa membawa kecemasan berlebihan, tanpa membawa tuntutan yang tidak perlu. Bayangkan hidup dengan ritme seperti itu. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, tetap memiliki tujuan. Namun di dalamnya ada ketenangan. Tidak terburu-buru oleh pencapaian orang lain, tidak hancur oleh kegagalan, tidak gelisah oleh hal yang belum tentu terjadi. Ketenangan batin bukan membuatmu menjadi lambat, justru sebaliknya. Pikiran yang tenang membuat keputusan lebih jernih, fokus menjadi lebih kuat, energi tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Dan dari situlah produktivitas yang sehat muncul, bukan karena tekanan, bukan karena rasa takut, tetapi karena kejernihan. Jika hari ini kamu merasa kehabisan energi, mungkin bukan karena hidupmu terlalu sibuk, mungkin pikiranmu terlalu penuh,
terlalu banyak yang kamu khawatirkan, terlalu banyak yang kamu sesali, terlalu banyak yang kamu paksa harus terjadi. Saatnya kembali sederhana. Fokus pada satu hari ini, satu langkah kecil, satu tindakan yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan sisanya, karena energi tidak datang dari mengendalikan segalanya. Energi datang ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Dan saat pikiranmu tenang, kamu akan menyadari sesuatu yang penting. Kamu tidak perlu hidup yang lebih ringan untuk merasa kuat. Kamu hanya perlu pikiran yang lebih tenang untuk menjalani hidup dengan penuh energi. Disitulah kekuatan yang sebenarnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,